Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lina Wijaya di sini. Salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanggapi ya satu komentar dari Juberto Manggol 322, nggak tahu lah. Ngakunya pengikut Yesus. Yesus puasa, Karisten kok nggak puasa. Nah ini dia ya. Ya, di dalam Alkitab itu ada 8 puasa yang dicatat. Bukan hanya Yesus Kristus yang berpuasa ya. Ada Musa, ada Daud, ada Nabi Elia, ada bangsa Niniwe, ada Ayub, ada Daniel, ada Esther. Ya, jadi macam-macam puasa. Ada yang 40 hari 40 malam, 3 hari 3 malam, 7 hari, dan seterusnya. Teman-teman, nah perhatikan. Jadi puasa itu merupakan ritual atau kebiasaan yang jauh sebelum Islam muncul di muka bumi itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi alangkah apa ya? Alangkah naifnya kalau mengklaim lagi dan mengklaim lagi kalau puasa itu cuma ritual yang ada di dalam Islam. No. Bahkan hampir seluruh keyakinan di muka bumi memiliki ritual yang disebut dengan puasa. Puasa itu artinya tidak memasukkan ke dalam mulut makanan atau minuman, itu puasa ya. Tapi pada akhirnya kita tahu puasa itu bukan hanya tidak memasukkan makanan, minuman atau apapun ke dalam mulut, tetapi juga ya menahan segala macam bentuk hawa nafsu. Nah, oke, itu dulu sampai situ. Nah, tetapi ketika ada tuduhan Yesus berpuasa, Kristen tidak berpuasa, itu juga tidak berdasar. Karena apa? Karena puasa di dalam iman Kristen itu tidak seperti puasa yang harus pasang kalender, lalu geruduk geradak itu warung orang, lalu teriak-teriak bangunin orang pagi buta, sampai harus kantor atau sekolah libur. Enggak. Di dalam Matius pasal 6, ya, ayat 16, 17, 18, di situ Yesus Kristus jelas-jelas mengajarkan untuk kita itu berpuasa dengan prinsip yang benar. Jadi prinsip yang benar itu seperti apa? Seperti yang Yesus Kristus ajarkan dong. Tapi kalau di luar Yesus Kristus mengajarkan puasa, maka itu pasti melanggar prinsip-prinsip berpuasa yang benar. Contohnya, yaitu tadi, kamu yang puasa kenapa harus saya yang lapar? Kamu yang berpuasa kenapa saya yang harus dituntut untuk menghormati kamu? Nah, di situ jelas dikatakan oleh Yesus Kristus, kalau kamu berpuasa jangan seperti orang munafik, tapi masuk ke kamar, ya. Biar Bapamu yang tahu, Allah semata-mata saja yang tahu kamu sedang berpuasa. Rambutmu minyakin, mukamu jangan bikin kuyu. Ya, jadi jangan kamu tidur seharian. Kenapa? Puasa. Lalu kalau kamu bekerja sepertinya capeknya minta ampun sampai harus bersungut-sungut. Kenapa? Aku puasa. Tidak seperti itu. Orang-orang munafikun al-kafirun yang seperti inilah yang tidak berkenan di hadapan Allah ketika menjalankan puasa. Kenapa? Karena cuma dapat tidak makan, tidak minum saja. Ya, cuman dapat lapar, cuman dapat diet, cuman dapat pindahin jam makan, kemudian balas dendam. Lauk yang biasanya cuma 1-2 jadi 20. Itu uangnya dapat dari mana? Ayo. Nah, jadi konsep berpuasanya saja jelas berbeda, aplikasinya berbeda, motivasinya berbeda, dan tujuannya juga berbeda. Tetapi di dalam kitab Yesaya diperkatakan sesungguhnya puasa yang ku kehendaki itu ialah melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, ya, mematahkan kukuk ketidakadilan. Nah, jadi orang Kristen dalam berpuasa bukan cuma mulutnya nggak makan minum, nggak ngoceh, nggak gosip, nggak apa-apa, bukan. Tapi hatinya juga harus dipenuhi dengan belas kasihan. Sehingga ia peduli terhadap ketidakadilan, terhadap kelaliman, terhadap kemiskinan, bahkan ada di sekitar dia. Nah, itu baru puasa sejati. Jadi puasa iman Kristen tidak sama dengan konsepmu yang kalau puasa itu harus woro-woro. Ngerti woro-woro? Bung 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 bung, pasang pengumuman ganggu orang. Enggak gitu. Oke ya. Dan kami orang Kristen pada umumnya berpuasa ketika memasuki masa prapaskah. Ya, jadi jauh-jauh hari orang Kristen sudah berpuasa 40 hari sampai kemudian puncaknya ketika kebangkitan Kristus semua puasa itu sudah selesai. Ya, jadi jangan salah. Dan puasa itu tetap 13 sampai 15 jam tanpa harus mengganggu kepentingan orang lain. Tanpa harus menjadi batu sandungan, geradak-geruduk warung makan orang lain. Oke? Saya yang puasa kok kamu yang lapar. Kamu yang puasa kok saya yang lapar. Ayo dong, puasa-puasa aja ya. Biarkan orang lain melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Karena kalau kamu mau lulus uji, kamu harus diuji. Bagaimana mungkin kamu bisa lulus kalau tidak ada ujian? Jadi biarkan warung-warung itu buka. Biarkan, kenapa orang harus makan di depanmu pun harusnya kamu tidak problem, ya toh?
Makanya milikilah pondasi pengajaran iman yang benar, yang teguh, yang sejati berasal dari Kristus. Sehingga puasa kita tidak menyandung orang lain dan puasa orang lain tidak mempengaruhi kita. Oke, clear ya? Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat, berkat, kehidupan, kebajikan, dan kemurahan, mengampuni, menolong, dan memberikan kamu hikmat sehingga kamu bisa mengerti apa itu puasa sejati, apa itu puasa abal-abal. Kok jadi abal-abal? Ya abal-abal lah, dapatnya cuma lapar dan haus, lebihnya apa? Selebihnya dosa. Karena apa? Karena menyandung orang lain. Oke? Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.